Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Linguistik Forensik. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Linguistik Forensik yaitu Bunda Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah ARMUM. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait dengan metode dan instrumen linguistik forensik, analisis perilaku non formal, interview, dan pengamatan. Namun sebelum itu, kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Hesti Aulia Ananda yang kali ini diamanahkan sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Dan rekan saya yaitu Hairunisa serta Hafidatul Halawa. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama terkait dengan sebenarnya apa sih pengertian dari linguistik forensik itu sendiri. Nah, ini akan dibahas secara singkat saja oleh saya sendiri. Nah, sebenarnya linguistik forensik itu adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji terkait dengan penggunaan bahasa dalam konteks hukum dan peradilan. Biasanya, bidang linguistik forensik ini menganalisis bahasa sebagai alat bukti dalam proses penyelidikan maupun dalam persidangan. Nah, sebenarnya apa sih kegunaan dari linguistik forensik itu? Nah, linguistik forensik itu digunakan yang pertama untuk mengidentifikasi penutur melalui ciri kebahasaan. Yang kedua, menganalisis makna dan maksud suatu tuturan. Dan yang ketiga adalah mengkaji ancaman, ujaran kebencian, penipuan, atau sengketa bahasa. Nah, kalau teman-teman sudah tahu apa itu dari linguistik forensik itu serta kegunaan linguistik forensik, nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, gimana sih cara ataupun metode dalam mengkaji linguistik forensik ini? Nah, berikut akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hafidatul Halawa. Kepada Habida, disilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang metode dalam linguistik forensik. Salah satu teknik yang sangat signifikan dalam bidang linguistik forensik adalah linguistik korpus. Teknik ini mencakup evaluasi terhadap himpunan teks yang sangat besar yang diistilahkan sebagai korpus. Dengan menggunakan linguistik korpus, peneliti dapat menemukan pola-pola bahasa yang sulit dikenali hanya dengan analisis manual karena volume datanya yang besar. Pendekatan ini berguna untuk memastikan bahwa temuan yang didapat berbasis data, sehingga analisis yang dihasilkan lebih tepat dan dapat diuji kembali. Berikut contoh penerapan linguistik korpus dalam linguistik forensik. Yang pertama yaitu identifikasi penulis. Analisis korpus dalam linguistik forensik seringkali digunakan untuk melacak jejak bahasa penulis dalam kasus-kasus seperti ancaman atau pesan anonim. Para ahli linguistik forensik dapat melakukan perbandingan antara fitur bahasa dan gaya penulisan dengan sampel tulisan yang telah dikenal untuk menentukan apakah mereka berasal dari penulis yang sama atau tidak. Yang kedua yaitu penentuan asal teks atau karakteristik regional. Dalam studi di mana mengetahui asal atau lokasi penulis suatu teks sangat penting, analisis linguistik forensik dapat membantu menemukan informasi tersebut. Dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari korpus yang dibangun dari berbagai dokumen, bukti atau teks referensi, analisis pada bahasa, dialek atau ciri-ciri regional dapat dilakukan. Para ahli linguistik dapat mencoba untuk mengidentifikasi asal geografis atau budaya dari teks yang sedang diperiksa. Yang terakhir yaitu analisis statistika. Analisis statistika digunakan untuk mengenali gaya penulis dan ciri khas yang ada dalam suatu teks. Pendekatan ini bermanfaat untuk mengaitkan teks yang kemungkinan ditulis oleh penulis yang sama atau menemukan kesamaan gaya dengan tulisan lain yang sudah diketahui dalam analisis statistika. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan saya bacakan. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM 2405111610. Akan membacakan tentang tema instrumen dalam studi linguistik forensik. Sebelumnya kita harus tahu apa instrumen dalam studi linguistik forensik adalah perangkat dan langkah yang digunakan untuk mengumpulkan serta menganalisis data bahasa dalam proses hukum. Menurut Subiantoro, pada tahun 2019, penyusunan instrumen dimulai dengan menentukan data primer dan data sekunder. Data primer meliputi dokumen tertulis seperti peraturan, surat, atau bukti digital, dan data non-tulis seperti rekaman suara, percakapan, dan video. Data sekunder mencakup identitas sosial penutur seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dialek, dan kondisi medis. Alat
yang digunakan antara lain perekam suara, spektograf, serta perangkat lunak seperti PRAAT atau LAN atau MV4 dan korpus bahasa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, analisis dokumen, dan eksperimen laboratorium. Analisis data umumnya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, atau lebih dikenal dengan triangulasi. Dengan demikian, instrumen linguistik forensik mencakup alat teknis dan metode yang sistematis agar hasilnya ilmiah dan dapat digunakan dalam proses hukum. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdasarkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu dapat diambil kesimpulan bahwa linguistik forensik memiliki peran yang sangat penting dalam membantu proses hukum melalui analisis bahasa, metode analisis perilaku, non-formal, interview, dan pengamatan menjadi pendekatan utama dalam mengungkap makna, maksud, serta identitas penutur dalam suatu kasus. Sementara itu, instrumen penelitian berfungsi untuk mendukung keakuratan dan validitas analisis. Dengan demikian, linguistik forensik menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga dapat menjadi alat bukti yang memiliki nilai hukum. Baik, itulah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Saya Hesti Auliananda sebagai moderator. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.